Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Afwanda, NIM 170536061. Di sini saya berasal dari kelompok 6, di mana pada minggu ini seharusnya kelompok kami, kelompok 6, haruslah mempresentasikan materi pembelajaran administrasi pendidikan, yaitu terkait dengan materi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, itu di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan semua materi tersebut. Nah, materi hubungan sekolah dan masyarakat ini mencakup beberapa materi, di mana kita pertamanya akan membahas terkait dengan konsep. Konsep itu terdiri dari pengertian, prinsip, tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu membahas mengenai personalia pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu tentang administrasi atau teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang keempat yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang terdiri dari fact finding, penyusunan program, pelaksanaan, serta pengawasan. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang keterlibatan guru di dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait dengan bagaimana konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terkait dengan konsep ini, kita akan membahas terkait dengan pengertian, prinsip, dan tujuan. Pertama itu pengertian. Nah, pengertian ini diambil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 tentang bagaimana sistem pendidikan, di mana dalam pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat itu berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian menurut pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu pengertian dari hubungan sekolah dan masyarakat menurut pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, lalu apa tujuan diadakan hubungan antara sekolah dan masyarakat tersebut? Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan si peserta didik. Yang kedua, memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekaligus untuk mendesak apa saja yang dirasakan pada saat sekarang ini. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Nah, itulah 3 tujuan dari adanya administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya itu materi kedua, kita akan membahas tentang bagaimana prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, di mana ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip integritas dan menyeluruh, di mana prinsip ini mengandung bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus diintegrasikan dengan keseluruhan program sekolah dan harus mencakup berbagai aspek. Aspek apa saja sekolah juga harus berhubungan itu ikut serta mengintegrasikan seluruhnya. Itu prinsip integritas dan menyeluruh. Yang kedua itu prinsip kejujuran, di mana prinsip ini mengandung arti bahwa apapun yang disampaikan kepada masyarakat haruslah merupakan suatu kebenaran, kerealan, tidak ada ditutup-tutupi, tidak dibohongi gitu. Jadi apa yang terjadi itu yang diterima oleh masyarakat. Itu makna dari prinsip
kejujuran. Yang ketiga yaitu prinsip komunikasi dua arah. Maksudnya ini, komunikasi itu harus dilakukan dua arah, tidak hanya dari sekolah saja, tapi masyarakat juga. Dalam arti kata, komunikasi yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat dan juga masyarakat pada sekolah. Lalu prinsip yang keempat yaitu prinsip keberlanjutan. Maksudnya konsep komunikasi yang terjadi di antara sekolah dan masyarakat haruslah terus-menerus berkelanjutan atau continue gitu. Selanjutnya itu prinsip kesederhanaan. Maksudnya segala kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dan masyarakat dilaksanakan secara sederhana. Kesederhanaan ini mencakup berbagai informasi yang diberikan dan juga pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi tersebut. Yang keenam yaitu prinsip sensitivitas. Maksudnya prinsip ini mengandung makna bahwa sekolah harus sensitif terhadap situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Yang ketujuh yaitu prinsip kebermanfaatan. Maksudnya segala kegiatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi kedua belah pihak, bermanfaat bagi sekolah maupun bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Yang kedelapan yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Maksudnya setiap kegiatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan peserta didik di sekolah, dan setiap kegiatan dilakukan dengan memperhitungkan waktu, tenaga, biaya yang digunakan, sehingga nanti hasilnya akan memberikan keefektifan dan keefisiensian. Nah, itulah terkait dengan prinsip-prinsip administrasi antara hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengelolaan personalia hubungan sekolah dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, personalia itu adalah serangkaian kegiatan administrasi pengelolaan sumber daya manusia pada hal-hal yang terkait dengan administrasi untuk mengatur hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan. Kalau di sekolah berarti antara sekolah dengan masyarakat pengguna. Nah, pengelolaan dari fungsi personalia ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, termasuk di dalamnya pinjaman karyawan, absensi, pencatatan, cuti tahunan, filing dokumen, dan rekrutmen. Nah, ini merupakan fungsi pengelolaan personil secara umum di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Begitupun dengan organisasi sekolah dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas tentang bagaimana teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Teknis di sini bisa berupa teknik yang tertulis dan juga bisa teknik yang lisan. Nah, untuk teknik yang tertulis, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait dengan buku kecil pada permulaan ajaran awal. Nah, buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang bagaimana tata tertib sekolah, syarat-syarat masuk sekolah, hari-hari libur, hari-hari efektif, dan segala halnya dicatat pada buku kecil permulaan tahunan ajar. Tuh. Yang kedua yaitu pamflet. Pamflet di sini merupakan selebaran yang berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajarnya, fasilitas yang tersedia, serta bagaimana kegiatan belajar di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu berita kegiatan murid. Berita kegiatan murid ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selembar kertas yang berisi informasi singkat
tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Contohnya misalnya ada kegiatan kayak pramuka dan sebagainya, dibikin berita kegiatan muridnya sesederhana mungkin. Yang keempat itu catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid tadi, namun keduanya itu sama-sama ditulis dan disebarkan kepada orang tua. Nah, itu beberapa contoh teknik administrasi yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya yaitu teknik administrasi yang dilakukan secara lisan. Lisan berarti komunikasi melalui mulut atau tanpa adanya tulisan tangan gitu. Nah, yang pertama itu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini digunakan dalam rangka untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan rumah oleh wali murid atau warga ataupun tokoh masyarakat. Siapapun boleh melakukan kunjungan rumah dalam rangka apapun gitu. Yang kedua itu panggilan orang tua. Di sini pihak sekolah sesekali juga memanggil orang tua untuk datang ke sekolah gunanya untuk melakukan pemantauan pembinaan terhadap peserta didik. Contohnya apabila ada peserta didik yang memiliki nilainya rendah dikarenakan ia malas belajar, maka disinilah teknik administrasi hubungan dan sekolah dengan cara memanggil orang tuanya untuk mengadakan konsultasi. Yang kedua itu pertemuan. Yang ketiga adalah pertemuan. Pertemuan maksud ini sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan-hambatan apa saja yang terjadi yang dihadapi oleh sekolah. Di sini pertemuan ini dilakukan boleh di sekolah ataupun mana saja dengan mengundang masyarakat seperti orang tua siswa, komite sekolah, personil sekolah, dan sebagainya. Nah, itulah teknik lisan yang digunakan dalam administrasi hubungan dan sekolah. Selanjutnya itu ada suatu ahli bernama Bafadol pada tahun 2005, di mana ia menjelaskan ada dua teknik yang digunakan terkait dengan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu teknik peragaan. Maksudnya, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Maksudnya di sini bisa jadi sekolah mengundang orang tua untuk menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah tersebut. Yang kedua itu teknik elektronik. Maksudnya dalam pengakraban sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, baik itu telepon, televisi, radio, internet, dan elektronik canggih lainnya, sekaligus untuk memantau bagaimana sarana untuk promosi pendidikan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut. Selanjutnya, bagaimana proses materi kita terkait dengan bagaimana proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam proses berarti harus ada tahap-tahapan, di mana tahapan yang pertama dalam administrasi Husemas ini adalah pertama itu penyusunan program. Sebagaimana kita tahu, program itu disusun pasti ada jangka waktu penggunaannya atau jangka waktu penyusunannya. Nah, berdasarkan jangka waktu tersebut, penyusunan program ini dibedakan menjadi 3, di mana yang pertama itu perencanaan jangka pendek.
Jangka pendek berarti jangka waktunya pendek, bisa saja 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu yang agak lumayan lama, misalnya bisa berupa 2, 3, sampai 5 tahun. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka panjang. Jangka panjang itu perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu yang lama, misalnya lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu terkait dengan penyusunan program. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pelaksanaan berarti cara terlaksananya bagaimana hubungan antara sekolah dan masyarakat. Pelaksanaan ini berupa perilaku komunikator, menyampaikan pesan kepada penerima audiens. Maksudnya di sini contohnya itu misalnya sekolah sebagai komunikator berperilaku dan menyampaikan suatu pesan terkait dengan masalah sekolah misalnya. Nah, pesan yang disampaikan oleh sekolah itu sebagai komunikator akan diterima oleh audiens. Nah, audiens ini berupa masyarakat gitu. Sebagai contohnya, saya dapat contohkan seandainya sekolah menghubungi orang tua sekolah, berarti sekolah berperilaku sebagai komunikator. Nah, tujuan sekolah menghubungi wali murid siswa tersebut ialah ingin menyampaikan pesan bahwasanya anak didik dari orang tua tersebut mengalami suatu permasalahan di bidang akademik misalnya. Nah, pesan tersebut nantinya akan disampaikan dan diterima oleh audiens. Audiens di sini adalah si orang tua murid, orang tua dari peserta didik tadi. Nah, kayak gitulah pelaksanaan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nanti adanya perilaku komunikator untuk menyampaikan pesan yang diterima, dan pesan diterima oleh si audiens atau si pihak yang menerima tuh. Yang ketiga yaitu pengawasan. Nah, pengawasan di sini memiliki tujuan, di mana tujuannya itu ialah untuk menentukan seberapa efektif dan efisien kegiatan dilakukan dan media hubungan sekolah dengan masyarakat yang telah digunakan. Seperti tadi ada berupa media elektronik. Nah, seefisien dan seefektif apa media tersebut digunakan dalam hubungannya antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, efektif. Efektif di sini dilihat dengan cara mengukur seberapa sesuainya hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Berarti apakah hasil yang didapatkan itu telah efektif atau tidak? Disitulah perlunya fungsi pengawasan. Lalu efisiensi. Efisiensi ini diukur dan dilihat melalui beberapa sumber daya yang digunakan dan dibandingkan dengan tujuan yang dicapai tadi. Apakah sumber daya yang digunakan tersebut telah seefisiensi mungkin digunakan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tadi. Nah, itu materi terkait dengan proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Materi terakhir kita akan membahas terkait dengan bagaimana keterlibatan guru di dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini. Nah, terkait dengan hubungan tersebut, di sini yang pertama itu dengan adanya humases ini, guru dapat membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik humases yang saya jelaskan tadi. Berarti dalam arti guru juga memiliki peran penting di dalam keterlibatan administrasi ini. Yang kedua itu membuat dirinya menjadi lebih baik dan bermasyarakat. Dalam arti guru juga dapat mengetahui masyarakatnya, adanya kontak dan komunikasi antara guru dengan masyarakatnya sehingga terjadilah hubungan yang baik itu. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang keempat melaksanakan kode etik guru. Yang kelima berkomunikasi secara berkala.
keenam, bekerja sama dengan masyarakat. Yang ketujuh itu menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua peserta didik. Ini merupakan peran penting oleh peran guru juga sangat penting dalam hal ini, mempersiapkan agar anak berinteraksi dengan masyarakat. Berarti guru sangat terlibat dalam proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Namun ada pula ahli yang bernama Pidarta pada tahun 2011 dalam bukunya berhalaman 198, ia berpendapat bahwa keterlibatan guru dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini ialah yang pertama itu untuk mengunjungi rumah-rumah dalam memecahkan masalah pendidikan atau membina persahabatan. Guru datang ke rumah orang tua peserta didik untuk memecahkan apa saja permasalahan-permasalahan dialami oleh peserta didik. Yang kedua itu menunjukkan sikap positif terhadap orang tua tentang kemajuan putranya atau putrinya selama proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga itu bekerja sama dengan masyarakat mengembangkan kebijakan-kebijakan pekerjaan rumah bagi putra mereka. Berarti bekerja sama antara guru dengan sekolah, bagaimana cara peserta didik belajar di rumah gitu. Jadi seorang tua juga dapat memantau apa saja yang harus ia lakukan agar anaknya dapat lebih efektif lagi belajar di rumah. Lalu keempat itu berusaha mencari jalan untuk memperbaiki komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Ini mungkin apabila terjadi konflik, maka guru juga dapat berperan untuk menangani atau mencari jalan atas solusi yang baik untuk permasalahan tersebut. Dan yang kelima itu menghargai warga masyarakat yang terampil dengan cara memanfaatkan berbagai narasumber. Nah, itulah pendapat Pidarta terkait dengan keterlibatan guru dalam administrasi hubungan sekolah masyarakat. Di sini dapat saya simpulkan terkait dengan keterlibatan guru sangatlah berperan dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Guru juga memberikan peranan penting tidak hanya bagi sekolah, namun juga bagi peserta didik dan bagi orang tua. Guru sangatlah diperlukan tindakannya, kontribusinya terkait dengan bagaimana nantinya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Nah, terkait dengan materi kita yang terakhir tadi, keterlibatan guru dan administrasi Humases, hubungan sekolah dan masyarakat, saya rasa itulah materi dari kelompok 6 yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Maka dari itu, sekianlah hasil penyampaian materi dari saya, Nur Aziza Afwanda. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, salah ucap, salah perbuat, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.